absen, Q absen, R absen, dan S absen. Terbentuklah segi 4 P absen, Q absen, R absen, S absen yang merupakan bayangan dari segi 4 P, Q, R, S. Selanjutnya kita mulai pembahasan materi inti, yaitu pencerminan pada bidang kartesius. Di sini kita akan bahas pencerminan sembarang titik X, Y pada bidang kartesius terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga pencerminan terhadap titik asal, yang keempat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dan yang terakhir kita akan bahas pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu pencerminan pada bidang kartesius. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Untuk lebih mudahnya akan kita bahas melalui contoh. Yang pertama, perhatikan garis oranye pada sumbu X. Anggaplah ini sebagai sebuah cermin. Jika ada sebuah titik, umpamanya 2,3, kita perhatikan titik 2,3 ini berjarak 3 satuan dari cermin. Maka bayangannya juga berjarak 3 satuan dari cermin, yaitu di bawah cermin atau di bawah sumbu X. Kita dapatkan sebuah koordinat yaitu titik 2,-3. Kemudian jika kita punya titik min 3, min 2, perhatikan min 3, min 2 ini berjarak 2 satuan dari cermin, di bawah cermin atau di bawah sumbu X. Maka bayangannya ada di atas sumbu X atau di atas cermin dengan jarak juga 2 satuan dari cermin. Hingga diperoleh titik min 3,2. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita punya titik X, Y? Bagaimana menentukan bayangannya? Untuk itu kita perhatikan kedua contoh di atas. Yang pertama 2,3 bayangannya oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah 2,-3. Yang kedua min 3, min 2 bayangannya min 3,2. Kita perhatikan ada nilai yang tetap yaitu 2 di aslinya, bayangannya juga nilainya 2. Min 3 yang merupakan nilai X pada benda asli, pada bayangan juga tetap min 3. Sehingga X di sini bayangan juga tetap X. Kemudian perhatikan nilai Y. Nilai 3 berubah jadi min 3 setelah dicerminkan. Min 2 berubah jadi 2 setelah dicerminkan. Jadi tandanya terbalik. Hingga kesimpulannya, titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, min Y. Berikutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Kita perhatikan garis oranye pada sumbu Y ini adalah berfungsi sebagai cermin. Seandainya kita punya titik 2,3, kita perhatikan titik tersebut berjarak 2 satuan dari cermin. Sehingga bayangannya juga harus 2 satuan dari cermin. Di sebelah kiri sumbu Y diperoleh titik min 2,3. Kemudian jika kita punya titik min 3, min 2 yang berjarak 3 satuan dari cermin di sebelah kiri sumbu Y, maka bayangannya di sebelah kanan sumbu Y dengan jarak 3 satuan juga. Diperoleh titik 3, min 2. Nah, secara umum jika kita punya titik X, Y, seperti apa bayangannya? Untuk menentukan bayangan titik X, Y terhadap pencerminan sumbu Y, kita perhatikan kedua contoh di atas. Yang pertama 2,3 menghasilkan min 2,3. Yang kedua min 3, min 2 menghasilkan 3, min 2.
Kita lihat nilai-nilai Y tetap 3, di sini juga 3, min 2 tetap min 2, tetapi nilai X berubah tanda dari 2 menjadi min 2, dari min 3 menjadi 3. Sehingga untuk X akan berubah menjadi min X dan Y tetap tidak ada perubahan. Sehingga kesimpulannya titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah min X, Y. Selanjutnya mari kita bahas pencerminan terhadap titik pangkal atau 0,0 yang merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Jika kita ingin mencerminkan titik 2,3 terhadap titik pangkal, kita perlu garis bantu antara titik tersebut ke titik pangkal. Nah, selanjutnya kita cari titik yang berjarak sama dengan 2,3 ke titik pangkal. Diperoleh titik min 2, min 3. Kemudian untuk menentukan bayangan min 4,1, langkahnya juga sama, kita buat garis bantu dan menentukan titik yang berjarak sama terhadap titik pangkal, didapatlah titik 4, min 1. Selanjutnya, jika secara umum kita mencerminkan titik X, Y terhadap titik pangkal, bagaimana menentukan bayangannya? Untuk itu kita perlu melihat kembali kedua contoh di atas. Kita perhatikan 2,3 menghasilkan min 2, min 3. Min 4,1 menghasilkan bayangan 4, min 1. Jadi kalau perhatikan, tandanya berubah, X menjadi min X, dan Y menjadi min Y. Sehingga kesimpulannya, jika titik X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal, maka menghasilkan min X, min Y. Pembahasan selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X sebagai cermin. Jika kita punya titik 4,1, untuk menentukan bayangannya kita tarik garis yang tegak lurus cermin dan menentukan titik yang jaraknya sama, diperolehlah 1,4. Untuk menentukan bayangan titik 3,2, langkahnya juga sama, kita tarik garis lurus, kemudian tentukan titik yang berjarak sama, diperolehlah min 2,3. Nah, selanjutnya secara umum jika kita punya titik X, Y, bagaimana bayangannya oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X? Kita perhatikan kedua contoh di atas. Yang pertama 4,1 telah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi 1,4. Jadi terbalik. Begitu juga dengan 3, min 2. Hasilnya atau bayangannya adalah min 2,3. Sehingga kesimpulannya, jika kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini adalah garisnya. Kemudian jika kita ingin mencerminkan titik 4,1, maka bayangannya kira-kira di sini. Dengan jarak yang sama diperoleh titik min 1, min 4. Kemudian bayangan titik 3, min 2, maka kira-kira di sebelah sini, yaitu diperoleh titik 2, min 3. Sehingga secara umum bisa kita simpulkan bayangan dari X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dengan mengacu kedua contoh ini. Kita perhatikan 4,1 berubah menjadi min 1, min 4. 3, min 2 berubah menjadi 2, min 3. Jadi kesimpulannya angka-angka ini dibalik, tandanya juga dibalik. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Sehingga kesimpulannya, jika kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah min Y, min X.
Pembahasan selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ini adalah contoh garis X sama dengan H dengan mengambil nilai H5. Bagaimana pencerminan terhadap garis X sama dengan H? Kita perhatikan contoh berikut. Ini adalah titik A berkoordinat 3,5 berjarak 2 satuan dari cermin. Maka bayangannya di sini yaitu A aksen 7,5. Kemudian B 1,1, bayangannya adalah B aksen 9,1. Perhatikan kedua contoh ini. Antara benda asli yaitu A dan B dengan bayangannya memiliki ordinat yang sama. Ordinat titik A atau nilai Y dari titik A adalah 5. Begitu juga dengan ordinat dari A absen. B ordinatnya 1, B absen juga 1. Sehingga apabila kita punya titik sembarang X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka ordinatnya tetap yaitu Y. Selanjutnya untuk menentukan nilai X, kita perhatikan tampilan berikut. Ini adalah bayangan daripada sumbu Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Berjarak sama dengan cermin. Jika cermin adalah garis X sama dengan H, maka jarak cermin terhadap sumbu Y sejauh H satuan. Maka cermin terhadap bayangan sumbu Y juga H satuan. Sehingga jarak bayangan sumbu Y terhadap sumbu Y adalah 2H. Kita tuliskan di sini jaraknya 2H. Kemudian jika kita punya sembarang titik A, X, Y, maka jarak titik A terhadap sumbu Y adalah X. Sehingga bayangan A atau A aksen jaraknya terhadap bayangan sumbu Y juga X. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui jarak bayangan titik A jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H adalah 2H, jarak kedua dikurangi dengan X. Dituliskan di sini bahwa jarak A aksen terhadap sumbu Y adalah 2H min X. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa koordinat A aksen adalah 2H min X, Y. Jadi bisa kita simpulkan, jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya adalah 2H min X, Y. Dengan cara yang sama bisa kita peroleh bahwa apabila X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, kalau tadi di atas X sama dengan H, ini juga Y sama dengan H. Dengan cara yang sama kita peroleh bahwa bayangannya adalah X, 2H min Y. Demikian pertemuan kali ini. Intinya adalah menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan X, Y. Berikut rangkumannya. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah X, min Y. Kemudian jika dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan min X, Y. Jika dicerminkan terhadap titik asal, bayangannya adalah min X, min Y. Kemudian jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, menghasilkan min Y, min X. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan H menghasilkan X, 2H min Y. Dan terakhir, jika X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, hasil pencerminannya adalah 2H min X, Y. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas 3.1 tentang refleksi atau pencerminan. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.